Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nelson Octavian Chanlik dengan NIM 233510024 dari kelas SHTI RAPP Fakultas Kehutanan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai remote sensing. Penginderaan jauh atau remote sensing merupakan sebuah teknik untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena tanpa melakukan kontak fisik dengan objek tersebut. Informasi ini diperoleh dengan cara mendeteksi dan menganalisis radiasi elektromagnetik yang dipancarkan, dipantulkan, atau diterima oleh objek tersebut. Prinsip dasar penginderaan jauh. Yang pertama, interaksi radiasi elektromagnetik. Objek di permukaan bumi berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik dengan berbagai cara, seperti menyerap, memantulkan, atau memancarkannya. Yang kedua, dilakukan pengukuran radiasi. Sensor pada platform penginderaan jauh mengukur intensitas radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek. Yang ketiga, interpretasi data. Data radiasi elektromagnetik yang diukur, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi tentang objek, daerah, atau fenomena yang diamati. Komponen utama penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber energi. Sumber energi yang umum digunakan adalah matahari, namun sumber energi lain seperti radar dan lidar juga dapat digunakan. Yang kedua ada sensor, alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur radiasi elektromagnetik. Yang ketiga ada platform, yaitu alat yang membawa sensor ke lokasi pengukuran seperti satelit, pesawat terbang, atau balon udara. Yang keempat ada data, hasil pengukuran radiasi elektromagnetik yang direkam oleh sensor. Kelima ada analisis data, proses untuk mengubah data radiasi elektromagnetik menjadi informasi yang berguna. Yang keenam ada aplikasi, penggunaan informasi yang diperoleh dari penginderaan jauh untuk berbagai keperluan. Jenis-jenis sensor penginderaan jauh. Yang pertama ada sensor optik untuk mendeteksi rem atau radiasi elektromagnetik dalam rentang cahaya tampak dan inframerah. Yang kedua ada sensor radar untuk mendeteksi gelombang radio untuk menghasilkan citra permukaan bumi dalam kondisi cuaca apapun. Yang ketiga ada sensor lidar untuk mendeteksi pulsa laser untuk menghasilkan citra 3D permukaan bumi. Yang keempat ada sensor hipersektral untuk mendeteksi radiasi elektromagnetik dalam rentang spektrum elektromagnetik yang lebih luas untuk analisis yang lebih detail. Manfaat penginderaan jauh. Yang pertama untuk pemetaan, yang kedua untuk pemantauan lingkungan, yang ketiga untuk manajemen bencana, yang keempat untuk pertanian, yang kelima untuk keamanan dan pertahanan, keenam untuk riset dan sains. Kekurangan penginderaan jauh. Yang pertama, harganya lebih mahal. Yang kedua, kualitas gambar dipengaruhi oleh cuaca. Yang ketiga, semakin jauh resolusi, maka semakin jelek gambarnya, yaitu keterbatasan resolusi. Yang keempat, interpretasi data, yaitu membutuhkan keahlian dan pelatihan khusus. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari materi remote sensing adalah
penginderaan jauh punya berbagai manfaat untuk memahami dan mengelola planet kita. Dengan memahami prinsip, komponen, jenis, sensor, manfaat, dan kekurangannya, kita dapat memanfaatkan penginderaan jauh secara optimal untuk berbagai keperluan demi masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Sekian video saya mengenai remote sensing. Sampai jumpa di video selanjutnya.